Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereaction video tentang MongoDB untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem basis data. Tapi sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Yesa Amila dengan NIM 2206003 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Mayasari Bakti. Di sini kita akan belajar sedikit tentang MongoDB. MongoDB adalah sebuah database NoSQL yang populer digunakan untuk aplikasi modern. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Ya, cara membuat collection. Nah, sekarang kita akan coba memasukkan data ke dalam collection-nya. Jadi kita bahas tentang insert dokumen. Oke, untuk menyimpan data ke MongoDB, kita perlu membuat dokumen dalam bentuk JSON ya. Nah, field ID itu tidak wajib dimasukkan. Kalau kita tidak memasukkan ID, maka dia otomatis akan membuat ID secara random menggunakan tipe datanya adalah object ID. Nah, cuma karena dia sangat random ya saat teman-teman memasukkannya gitu ya, jadi teman-teman tidak bisa prediksi kira-kira isi dari object ID-nya seperti apa. Nah, atau kita juga bisa secara eksplisit membuat objek ID baru kalau teman-teman mau gitu ya. Teman-teman bisa gunakan perintah new object ID saat nanti membuat ID-nya. Oke, ini adalah beberapa function yang bisa teman-teman gunakan ya di dalam collection ya untuk melakukan insert data dokumennya. Yang pertama adalah insert one. Jadi teman-teman gunakan db titik di sini nama collection-nya apa, titik insert one, lalu di sini dokumen JSON-nya. Ini untuk menambah satu ya, jadi dari sininya kita sudah tahu ya insert one, jadi insert satu. Nah, atau insert many untuk memasukkan lebih dari satu, dan di sini bentuknya array dan isi array-nya tiap itemnya itu adalah dokumen JSON-nya yang mau kita masukkan. Nah, jadi kita bisa gunakan dua metode ini ya, jadi insert one atau insert many. Oke, kita akan coba ya. Ini kita coba memasukkan data yang pertama customer, ini products, ini orders ya. Nah, di sini saya akan coba insert one ya, data customer. Oke, saya akan use admin ya untuk pindah. Nah, lalu kita akan buat di sini, berarti di sini use admin dulu pertamanya. Lalu kita buat ya, ini saya akan copy, paste di sini. Ini adalah contoh. Nah, ini roles-nya karena dia kalau ini kan untuk ke semua database ya. Nah, saya mau ke spesifik satu database. Jadi di sini menggunakan objek ya. Jadi di sini role-nya contohnya read aja gitu ya. DB-nya adalah test. Nah, seperti ini. Ini saya akan copy dulu, paste. Ini contoh yang 2, ini password-nya contoh 2 juga. Ini role-nya read write. Oke, kita akan coba di sini. Paste, enter, oke. Ini saya akan copy lagi, ini paste di sini, enter. DB get users misalnya. Nah, saya dapat ada banyak ya. Di sini ada contoh 2 dan juga ada admin. Nah, ini role-nya ya. Ini role-nya apa aja. Nah, selesai. Nah, sekarang kita akan coba connect menggunakan 2 user itu ya. Jadi nanti URL-nya ini saya akan copy, paste, ini berarti database-nya tes ya, karena dia cuma bisa akses database-nya tes. Ini berarti contoh, dan yang kedua ini adalah contoh 2 dan contoh 2. Oke, saya akan buka 2 terminal ya, terminal 1 dan terminal 2. Terminal ini saya akan rename, ini adalah contoh ya, dan ini saya akan rename, ini contoh 2. Oke, untuk contoh saya akan masuk dulu ke tools MongoDB, bukan MongoDB, harusnya Mongo SH ya. Nah, sini saya juga ini akan masuk cd tools Mongo SH. Nah, selesai. Nah, kita akan masuk ke contoh dulu ya, user contoh. Ini bin Mongo SH. Nah, sukses, sudah masuk ya. Nah, sekarang yang contoh 2 usernya, saya akan masuk bin di sini Mongo SH. Nah, untuk yang contoh 2 saya bisa insert data.
Jadi di sini saya coba insert data misalnya DB, misalnya collection-nya misalnya sampel gitu ya. Insert one. Ini ID-nya 1 misalnya ya, lalu name-nya Eko misalnya ya. Ini saya akan coba di yang user contoh 2. Sukses ya, DB sample find. Nah, dapat. Nah, saya akan lakukan di contoh ya untuk baca DB misalnya di sini sample find. Bisa juga. Nah, gimana kalau saya mau insert misalnya seperti ini? Enter. Nah, ini error. Ini not authorized ya. Jadi tidak bisa melakukan insert ya untuk user contoh ini. Nah, termasuk kalau saya misalnya use belajar, saya pindah ke belajar gitu ya. Lalu saya coba baca DB titik misalnya customers find. Ini juga tidak bisa. Jadi walaupun kita bisa pindah database, tapi saat kita query isi data di database ini tidak bisa. Kenapa? Karena contoh itu dia cuma punya aksesnya ke database-nya test dan ini cuma read aja. Nah, termasuk yang contoh 2 kalau saya coba use belajar ya. DB customers find seperti ini juga tidak bisa karena dia cuma bisa baca tulisnya di database test. Nah, jadi ini lebih aman ya kalau kita mau. Oke, contohnya kalau teman-teman mau mengubah password ya, teman-teman cukup gunakan change user password. Contohnya di sini user contoh saya ganti menjadi rahasia. Nah, nanti teman-teman tinggal login nanti menggunakan rahasia ya. Nah, kalau teman-teman mau hapus, tinggal drop user contohnya. Atau kalau teman-teman mau update roles-nya gitu ya, saya mau update user yang contoh 2, roles-nya saya mau bisa baca tulis juga di database belajar. Kita akan coba praktekkan ya. Nah, yang pertama saya mau change password dulu. Jadi di sini saya akan coba DB change user password ya. Nah, ini yang contoh saya ganti rahasia. Ini berarti harus yang di admin ya, di ini, yang di admin ini. Oke, sudah ya, berarti ini saya harus logout dulu ya. Untuk yang contoh satunya, berarti ini passwordnya sekarang menjadi rahasia. Oke, saya akan login ya. Bin Mongo SH menggunakan yang rahasia. Nah, sukses ya, berarti sudah oke. Nah, gimana kalau sekarang saya mau hapus? Jadi saya mau hapus DB drop user contoh misalnya ya. Nah, ini berarti di yang admin tadi di sini terminal yang pertama saya akan drop user ya. Nah, ini kalau kita coba exit keluar, saya coba login ulang, maka ini tidak bisa ya. Error ya, authentication failed. Kenapa? Karena usernya sudah hilang. Oke, kalau saya mau update misalnya DB update user contoh 2 saya mau update misalnya ya. Nah, saya mau update roles-nya gitu ya. Nah, jadi saya mau update yang sebelumnya cuma roles-nya ini ya ke database test. Saya mau bisa juga ke database belajar seperti ini gitu ya. Nah, kita akan coba update ya di dalam si admin di sini. Update, selesai. Nah, sekarang saya coba ya. Apakah perlu logout dulu? Kita coba langsung. Nah, langsung bisa gitu ya. Jadi tidak harus logout ya. Otomatis dia langsung bisa mengaksesnya. Nah, sebelumnya kan tidak bisa ya. Nah, tapi sekarang sudah bisa mengakses database belajar. Nah, jadi seperti ini ya untuk user management di dalam MongoDB. Nah, biasanya sih saat kita bikin aplikasi, kita akan buatkan user ya, spesifik untuk aplikasi itu. Kalau database-nya dia cuma boleh ke satu database, ya kita cukup buatkan di satu database itu. Jadi jangan sampai mengakses database punya aplikasi lain, bahkan sampai menghapus data di database aplikasi lainnya. Sekarang kita bahas tentang role. Nah, sebenarnya menggunakan built-in role ya sudah cukup ya ketika kita membuat user. Nah, tapi pada kasus tertentu, kita mungkin ingin membuat role secara sendiri ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya menggunakan si MongoDB ini. Nah, built-in role ya sebelumnya yang sudah kita bahas ketika membuat user, itu kebanyakan membatasi aksesnya di level database. Contohnya bisa nulis atau bisa baca tapi di level database gitu ya. Artinya bisa nulis atau baca ke semua collection di database tersebut. Nah, kadang-kadang kita ingin mungkin membatasi di level collection tertentu aja. Nah, untuk melakukan itu, kita harus buat role baru ya, role sendiri, dan kita harus menggunakan yang namanya fitur privilege ya. Nah, privilege ini teman-teman harus baca ya, detailnya ada di sini.
Jadi daftar privilege itu banyak banget di dalam si MongoDB. Kita bisa baca di sini privilege action ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini adalah nama dari privilege-nya. Contohnya di sini find. Find itu untuk apa? Nah, ini untuk melakukan apa? Ini ya. Nah, lalu ada insert ya. Jadi kalau insert data itu nama privilege-nya adalah insert. Lalu ada remove untuk menghapus data, update untuk mengupdate data, dan lain-lain. Jadi ini banyak banget ya privilege-nya. Nah, jadi kalau yang built-in role itu sebenarnya sudah sederhanakan gitu ya. Nah, tapi kalau yang low levelnya ya, yang level beneran detailnya itu namanya adalah privilege action. Nah, sekarang kita coba akan membuat role baru gitu ya, dan kita akan tentukan privilege action-nya dari collection yang kita pilih misalnya ya. Oke. Untuk membuat role baru, kita bisa gunakan function ini. Jadi di sini ada db create role. Ini untuk membuat role baru. Kalau teman-teman pengen tahu role-nya ada apa aja ya yang sudah kita buat, kita bisa gunakan get roles. Ingat ya, get roles itu cuma mengembalikan role yang kita buat. Yang built-in roles yang sudah ada di MongoDB itu tidak akan ditampilkan di sini. Kalau teman-teman mau menghapus role, gunakan delete role. Kalau mau mengupdate role-nya, gunakan update role. Oke, kita akan coba sekarang ya. Nah, kita akan coba di sini bikin role baru ya. Di sini kita gunakan db create role. Lalu di sini role-nya, nama role-nya apa? Contohnya di sini adalah session management. Lalu di sini ya, teman-teman bisa kombinasikan. Oke, role ini contohnya saya mau di-combine dengan role yang sudah ada di MongoDB. Contohnya di sini roles, dia role-nya adalah read. Jadi semua operasi read di sini otomatis bisa diambil ya. Lalu di database-nya adalah belajar misalnya, seperti itu. Nah, tapi selain ini, saya mau role ini dia punya privilege juga. Nama privilege-nya di sini kita bisa sebutkan satu persatu. Contohnya di sini resource-nya ke database-nya adalah belajar dan collection-nya adalah session. Jadi kita bisa spesifik tuliskan nama collection-nya. Lalu action yang bisa digunakan adalah action insert. Jadi ini sesuai dengan yang privilege action di sini ya. Nah, jadi di sini action-nya apa? Di sini contohnya find ya, insert dan yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman pengen lihat lebih detail soal dari create role seperti apa, teman-teman bisa lihat di sini ya, linknya role management. Nah, di sini ada function yang namanya create role. Nah, di sini mekanisme cara pembuatan role barunya. Nah, jadi di sini ada role, nama role-nya, privilege-nya, lalu di sini ada roles kalau misalnya mau inherit ya, istilahnya itu mau di-combine dengan role yang sudah ada di MongoDB. Oke, kita akan coba buat. Jadi ini kita buat role-nya namanya session management. Intinya dia bisa baca semuanya di database belajar. Tapi kalau untuk insert, dia cuma bisa di collection yang namanya session. Oke, kita akan coba buat. db create role ya. Berarti di sini role-nya namanya adalah session management ya. Lalu di sini roles dulu misalnya roles. Ini mau di-combine misalnya ya, roles dengan roles yang sudah ada, yaitu adalah role namanya read, lalu db-nya adalah belajar. Nah, selanjutnya kita tambahkan privilege ya. Privileges ya. Lalu di sini kita tambahkan ya. Yang pertama, privilege-nya di resource-nya itu db-nya adalah belajar misalnya ya. Lalu dia collection-nya adalah sessions ya. Lalu di sini action-nya yang diperbolehkan di sini yaitu adalah insert ya. Nah, kita tidak perlu menyebutkan read. Kenapa? Karena di sini sudah ada ya. Dia akan menurunkan dari role read ya. Jadi otomatis dia bisa baca juga. Nah, selesai ya, kita akan coba create. Oh ya, create-nya kita harus di database-nya admin ya. Jadi use admin dulu. Kita akan buat mix actions. Oke, kurang S di sini ya. Oke, kita buat copy, paste lagi. Nah, ada yang error. Not authorized. Oke, kita malah pakai yang contoh 2 ya. Harusnya kita pakai yang ini nih. Yang admin. Oke.
Kita paste di sini. Selesai. Kita coba sekarang db get roles ya. Nah, ada ya session management ya. Nah, tapi di sini tidak kelihatan ya privilege-nya. Kalau teman-teman mau lihat, tinggal gunakan db get roles ya. Lalu di sini kasih oke, saya kayaknya perlu buat di catatan ya biar tidak hilang. db get roles ya. Lalu di sini show privileges ya, itu true. Nah, seperti ini. Oke. Ada yang salah. Harusnya S ya. Nah, ya, kelihatan ya sekarang privilege-nya ya. Jadi di sini roles-nya session management, privilege yang kita buat tadi ini ada inherited privilege bawaan dari read ya. Jadi di sini dia bisa banyak ya, find dan lain-lain. Oke, kita sudah bikin ya. Sekarang saya akan bikin data usernya. Oke, kita coba bikin db create user ya. Lalu di sini usernya adalah Eko misalnya, passwordnya Eko juga. Nah, lalu roles-nya, nah kita sebutkan yang tadi ya, yaitu adalah session management. Nah, saya akan copy, paste di sini, db get users. Nah, sudah ada ya yang Eko ini ya. Nah, roles-nya adalah session management. Oke, nah berarti sekarang yang perlu kita lakukan adalah, nah kita perlu ini berarti ya, perlu coba ya login menggunakan user Eko. Nah, ini kan contoh, ini contoh 2-nya saya exit dulu ya. Saya close. Ini kita ganti, rename, berarti ini adalah Eko. Nah, berarti untuk loginnya, ini saya akan copy cara loginnya di bawah sini. Berarti ini menggunakan usernya Eko dan passwordnya Eko ya. Oke, kita coba bin mongo sh. Nah, ya, kita sudah masuk. Oke, database-nya harusnya ke database belajar ya, use belajar. Oke, sudah masuk ke database belajar ya. Nah, sekarang saya coba ambil session db titik misalnya session titik find. Bisa ya, karena dia memang bisa baca semua database. Semua collection. db titik customers find. Ini juga bisa ya. Nah, tapi dia tidak bisa menulis harusnya ya. Jadi saya akan coba tulis ke tabel yang customer ya. db, coba kita cari di sini yang customer insert one. Nah, contohnya ini. Saya akan coba insert ya. Kita scroll ke bawah, simpan catatannya di bawah. Ini misalnya contoh ya. Saya akan coba insert. Nah, dia tidak bisa gitu ya. Jadi dia cuma bisa read tapi tidak bisa insert. Oke, tapi kan di dalam session management kita bisa insert, tapi insertnya itu ke tabel session. Nah, apakah benar bisa? Kita akan coba. Jadi db sessions insert one misalnya ya. ID-nya adalah tes misalnya ya. Name-nya tes juga. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Insert, sukses ya. Nah, db sessions find. Nah, dapat. Nah, gimana kalau saya mau delete? Coba db sessions titik delete one ya. ID-nya adalah tes. Oke, saya coba. Nah, ini nggak bisa. Karena kan user Eko tidak punya privilege untuk melakukan delete ya. Nah, termasuk yang update. Harusnya yang update juga nggak bisa ya. Update one. Set, misalnya name-nya tes lagi gitu ya. Kita akan coba. Nah, dia juga tidak bisa. Karena tadi kan dia cuma punya roles-nya adalah session management, di mana session management bisa baca semua collection di database belajar, tapi kalau untuk insert cuma bisa di collection sessions ya. Jadi di tempat lain itu tidak bisa. Bahkan untuk update delete pun tidak bisa.
Nah, jadi seperti ini kalau teman-teman mau bikin role baru ya. Jadi simple sebenarnya, cukup bikin role. Lalu kalau mau inherit dari role yang sudah ada, tinggal gunakan ini. Kalau mau tambahkan ya, privilege-nya apa aja, nah teman-teman tinggal tambahkan ini. Jadi resource-nya ke database dan collection mana, action yang diperbolehkan apa. Ya, contohnya misalnya insert, update, delete, dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas tentang backup. MongoDB itu sayangnya tidak memiliki aplikasi ya atau bawaan aplikasi untuk melakukan backup atau juga restore. Jadi saat teman-teman install MongoDB server, nah di dalamnya tidak ada aplikasi untuk melakukan backup dan juga restore. Nah tapi tenang aja gitu ya, untungnya MongoDB menyediakan aplikasi lain ya di luar dari MongoDB server. Nah namanya adalah MongoDB Tools. Nah ini bisa kita gunakan untuk melakukan backup dan juga restore. Nah aplikasi ini basisnya adalah terminal dan bisa kita download secara gratis di halaman website ini, Database Tools ya. Jadi teman-teman silakan buka ya di sini. Nah nanti teman-teman tinggal download aja ya di sini ya. Di sini MongoDB Command Line Database Tools. Nah teman-teman silakan pilih sesuai dengan sistem operasinya ya. Lalu silakan download ya. Ini sebagai zip atau archive file. Nah, saya sendiri sudah download ya di sini. Oke, kita cek. Nah, di sini MongoDB Database Tool ya. Nah, saya akan coba ekstrak. Saya buka. Nah, ini hasilnya MongoDB Database Tool. Nah, ini isinya ada folder bin. Nah, di dalamnya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita melakukan contohnya adalah backup dan juga restore. Oke, jadi di dalam MongoDB Tools terdapat beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan backup. Nah, ada dua aplikasinya. Yang pertama adalah MongoDAM. MongoDAM adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan backup dalam format binary ya. Nah, ini cocok untuk database yang berisi data binary atau bahkan ukurannya yang sangat besar. Karena kalau disimpan dalam backup data binary itu biasanya ketika backup lebih cepat dan ketika restore juga lebih cepat ya, karena memang sudah dioptimize. Nah, lalu ada juga yang Mongo Export. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan backup dalam format JSON atau CSV ya. Nah, ini cocok untuk jenis database-nya yang berisi hanya teks saja dan ukurannya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, dan ini tapi sayangnya untuk Mongo Export itu cuma bisa diekspornya per collection. Kenapa? Karena ya kan datanya kan di dalam satu file JSON harus per collection. Jadi makanya bentuknya adalah per collection ya kalau teman-teman menggunakan Mongo Export. Saya sendiri rekomendasikan kalau teman-teman mau DAM ya atau backup itu lebih baik menggunakan MongoDAM karena hasilnya nanti binary, nanti nge-restore-nya juga lebih mudah ya. Jadi tidak perlu satu persatu si collection-nya. Oke, untuk melakukan backup ya, simple sebenarnya. Teman-teman cukup gunakan aplikasi MongoDAM, lalu tambahkan parameter --URI sama dengan ini lokasi URL atau URI dari si MongoDB-nya seperti yang sebelumnya ya. Contohnya di sini MongoDB, username, password, hostnya, portnya, database-nya mana gitu ya, outsource-nya apa. Lalu di sini teman-teman tinggal tambahkan out-nya. Out-nya mau kemana gitu ya di backup-nya. Contohnya di sini out-nya ke backup DAM. Nanti akan dibuatkan folder backup DAM. Nah, database belajar ini akan dimasukkan ke dalam si backup DAM ini. Nah, jadi caranya sederhana. Oke, kita sekarang akan coba lakukan backup ya. Jadi kan kita sudah bikin ya untuk database belajar, kita mau backup. Oke, saya akan buka terminal baru ya. Nah, di sini ini saya coba perkecil. Nah, ini perbesar. Saya akan masuk ke tempat saya melakukan ekstrak MongoDB Database Tool ya di sini ya. Ini kalau kita lihat LL bin misalnya, nah di sini ada ya, ada MongoDAM. Jadi kita akan menggunakan si aplikasi MongoDAM ini. Oke, jadi perintahnya adalah kita akan tulis di sini biar tidak hilang. Jadi perintahnya itu tadi kan bin MongoDAM ya, lalu --URI. Nah, di sini MongoDB, URI sama dengan MongoDB _2 Mongo, tadi username-nya Mongo ya untuk adminnya, @localhost misalnya 27017. Lalu di sini database-nya belajar, lalu di sini outsource-nya itu adalah admin ya.
Lalu di sini minus out, nanti folder backupnya misalnya backup dump seperti ini ya. Oke, saya akan copy ini. Nah, kita akan buka terminal. Jadi nanti di dalam folder MongoDB Database Tool macOS ini nanti akan dibuatkan sebuah folder namanya backup dump ya. Ini kalau saya coba ls-l, ini cuma ada folder bin ya. Oke, kita akan coba. Jadi saya akan gunakan titik ya, slash kalau di Mac, paste. Nah, ini kita akan coba backup. Nah, harusnya selesai ya. Jadi ini sudah di backup ya, dan semuanya masuk ke dalam folder backup dump. Lalu di sini ada folder belajar ya, karena database-nya belajar. Lalu ada semuanya nih, ada session basin, customer basin, order basin, ada product basin seperti itu. Nah, ini kalau kita coba buka filenya di sini, ini ada backup dump ya. Nah, di sini ada folder belajar. Nah, ini semuanya nih. Ya. Jadi ada basin di sini, ini binary formatnya ya. Ya. Makanya tidak bisa dibuka sama text file karena basin ya, binary JSON. Nah, kita sudah berhasil melakukan backup. Nah, sekarang kita coba lakukan backup yang ini ya, yang menggunakan Mongo Export. Oke, untuk Mongo Export simple ya. Jadi teman-teman gunakan bin Mongo Export ya. Lalu sama URI-nya yang mana ya, database-nya. Lalu di sini teman-teman sebutkan collection-nya yang mana. Jadi collection yang mau di backup, contohnya di sini collection-nya adalah customers. Nah, lalu teman-teman sebutkan output filenya nanti di mana. Contohnya di sini customers JSON. Jadi nanti akan disimpan semuanya di file customers JSON. Oke, kita akan coba ya. Nah, ini saya akan coba ketikkan dulu biar gampang nanti ngeditnya kalau salah. Bin Mongo Export ya. Lalu di sini ini saya akan copy semuanya sampai sini. Lalu nanti di sini minus collection, nama collectionnya adalah di sini customers misalnya ya. Lalu di sini minus out. Nah, di sini out-nya itu adalah nanti saya akan bikin customers JSON. Jadi nanti secara otomatis akan dibuatkan file customer JSON. Oke, ini saya clear dulu. Saya akan coba ya, titik slash, paste di sini, enter. Nah, hasilnya harusnya exported 7 records ya, artinya 7 data sudah diekspor. Karena mungkin customer cuma ada 7 datanya. Oke, kita akan coba lihat ya, apakah benar. Nah, di sini sudah ada customer JSON. Nah, kita lihat, nah di dalamnya ada 7 data ya, yang ada di MongoDB. Nah, artinya sekarang kita sudah berhasil melakukan backup ya. Nah, ini dalam format binary, ini dalam format JSON ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau mau kita restore balik ya. Nah, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang restore-nya. Untuk melakukan restore data yang sudah kita backup, kita bisa menggunakan aplikasi ya, tergantung jenis restore-nya ya. Sebelumnya kita akan menggunakan MongoDump atau juga Mongo Export. Nah, kita bisa menggunakan aplikasinya Mongo Restore, ini digunakan untuk melakukan restore hasil backup MongoDump. Nah, sedangkan Mongo Import itu digunakan untuk melakukan restore hasil backup dari Mongo Export. Jadi sesuai ya. Nanti teman-teman bikinnya dump-nya menggunakan apa ya, atau backup-nya menggunakan apa. Nanti teman-teman juga restore-nya menggunakan aplikasi yang sesuai juga. Oke, kita sekarang akan coba restore yang hasil Mongo dump-nya. Oke, caranya simpel ya. Teman-teman bisa gunakan perintah bin Mongo Restore. Ini URI-nya kemana. Ini lokasi database-nya. Ya. Nah, kalau teman-teman gunakan database yang sama, otomatis akan ditimpa ya. Saran saya sih, kalau untuk belajar, coba database-nya yang berbeda. Contohnya di sini belajar restore. Seperti itu. Nah, lalu di sini direktorinya. Direktorinya bukan cuma backup dump ya, tapi menuju lokasi yang ada di dalam isinya itu ada file file basin-nya ya. Nah, jadi di sini contohnya backup dump / belajar. Nah, nanti kita akan coba ini. Oke, kita akan coba buat catatannya dulu. Ini saya akan copy, paste di sini. Ini pakainya Mongo Restore ya. Lalu URI-nya ini kita ganti database-nya belajar restore ya. Lalu di sini dir ya, directory sama dengan tadi backup dump / belajar ya. Nah, seperti ini. Oke, kita akan copy ya. Sekarang kita coba titik slash, paste, enter. Nah,
Di sini ada 18 dokumen restored successfully ya. Nah, di sini 0 dokumen failed to restore. Jadi artinya 18 sukses, 0 yang error. Nah, sekarang kita coba masuk apakah sudah benar ada. Nah, di sini saya akan coba pindah ke use belajar restore. Nah, kita akan coba db get collection names. Nah, ada semua datanya ya. db customers find ada semua ya. Lalu misalnya orders, find, ini juga ada semua ya, termasuk yang produk harusnya. Nah, semuanya ada. Berarti kita sudah berhasil melakukan restore ya, data yang sudah kita backup. Nah, ini menggunakan Mongo restore. Nah, yang terakhir kita coba menggunakan yang Mongo import ya. Jadi ini digunakan untuk melakukan import data yang sudah kita gunakan Mongo export. Caranya hampir sama ya, menggunakan URI, database-nya silakan tentukan ke database mana ya. Lalu di sini collection-nya mau ke collection mana, jadi teman-teman harus pilih collection-nya yang mana gitu ya. Lalu filenya mana yang mau diimport, seperti itu. Jadi nanti istilahnya itu kita melakukan import ya ke import file yang customer JSON dimasukkan ke dalam collection customer, di database-nya adalah belajar import. Oke, kita akan coba. Oke, kita coba di sini. Saya copy, paste di sini. Jadi ini adalah Mongo import ya. Ini belajar import nama database-nya. Collection-nya customer. Lalu di sini ini adalah filenya ya. Jadi di sini file sama dengan customers JSON. Oke, kita akan copy. Kita akan execute di sini ya. Saya clear dulu. Jadi /, paste, execute. Selesai. Di sini 7 dokumen imported successfully. Oke, berarti kita akan pindah use belajar import. Nah, kita coba db get collection names. Nah, sudah ada di sini ya, customers. Kita akan coba db customers find. Nah, semuanya sudah masuk ke sini. Jadi seperti ini cara melakukan restore ya menggunakan Mongo import. Jadi sekarang teman-teman sudah mengerti ya cara melakukan backup dan juga restore. Jadi saat nanti kita bikin database menggunakan MongoDB, usahakan teman-teman selalu reguler ya, selalu melakukan backup dan mencoba melakukan restore. Jadi kenapa teman-teman perlu mencoba melakukan restore? Itu jaga-jaga ketika yang ditakutkan adalah data hasil backupnya itu adalah corrupt gitu ya. Kalau corrupt, percuma gitu ya, kita backup nanti tidak bisa di restore. Jadi teman-teman secara reguler harus tes juga. Selain backup, teman-teman tes juga melakukan restore-nya. Dari video ini kita mempelajari banyak hal, mulai dari pengenalan MongoDB, Cara instalasi MongoDB, MongoDB Kompas, MongoDB Shell, collection, database, insert dokumen, dan lain-lain. Semoga video yang telah teman-teman tonton bisa bermanfaat dan diimplementasikan secara langsung. Sekian video reaction dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.